Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain, yaitu pada materi kelas 11 semester 1. CP dan TP. CP yaitu berkaitan dengan elemen akidah yang kita bahas tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Sedangkan TP tujuan pembelajaran yaitu membiasakan sikap memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Yang pertama adalah memenuhi janji. Bahwa memenuhi janji menurut Imam Al-Ghazali itu adalah karakter seorang muslim, orang yang benar-benar memelihara amanah dan memiliki sifat yang mulia. Sedangkan dalam etika, memenuhi janji merupakan bentuk tanggung jawab dan integritas. Nah, mengapa penting memenuhi janji? Yang pertama, bahwa menepati janji merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Dalam surat Al-Isra ayat 34, dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Lantas bagaimana cara kita memenuhi janji dengan baik? Yang pertama, janji kepada Allah. Bahwa kita ketika dalam alam ruh sudah berjanji dengan Allah, maka kita ketika di dunia harus memenuhi janji dengan menjalankan syariatnya. Kemudian janji kepada manusia, nah boleh ditunaikan asalkan tidak ada perjanjian yang bertentangan dengan syariat Islam. Manfaat apa yang diperoleh ketika kita memenuhi janji? Yang pertama, dibebaskan dari kesulitan duniawi, digolongkan sebagai hamba yang bertakwa, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, meraih surga Firdaus. Kemudian menurut Haji Amin Abdullah, menciptakan keharmonisan, meningkatkan reputasi individu. Menurut Saiful Anwar, memperkuat hubungan sosial dan membangun kepercayaan. Yang kedua adalah tentang mensyukuri nikmat. Nah, mensyukuri nikmat itu adalah bentuk keridhaan atau pengakuan bahwa wujud pengakuan dan penerimaan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu menurut Al-Ghazali. Nikmat dalam bahasa yaitu pemberian atau anugerah, kebaikan dan kesenangan diberikan oleh kepada manusia. Mengapa kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah? Yang pertama, mensyukuri nikmat bukan hanya dengan ucapan tetapi juga dengan tindakan sesuai dengan anugerah yang diberikan. Kemudian nikmat berkontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan mental seseorang. Nah, ketika kita mensyukuri nikmat kecil, maka kita juga akan mensyukuri nikmat-nikmat besar yang lainnya. Kalau kita tidak bisa bersyukur, maka juga tidak akan mensyukuri nikmat besar lainnya. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, pengakuan dalam hati, pengucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota tubuh. Kemudian menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan tujuan penciptaannya dan menjauhkan diri dari penyalahgunaan nikmat. Keuntungan apa yang diperoleh ketika kita menjadi orang yang bersyukur? Yang pertama, kita jauh lebih produktif, kemudian lebih bahagia dan optimis. Manfaatnya kembali kepada diri sendiri, meningkatkan empati dan kepedulian terhadap orang lain. Apa yang dimaksud dengan memelihara lisan? Yang pertama, menurut Quraisy Shihab bahwa lisan adalah bagian dari akhlak yang mulia. Kemudian disiplin komunikasi, bahwa memelihara lisan dalam komunikasi adalah bentuk kejujuran. Sedangkan mengapa kita harus memelihara lisan? Yang pertama, bahwa lisan yang tidak tertata maka akan memunculkan pertengkaran dan perselisihan. Kemudian lisan harus dijaga karena seringkali ada perselisihan dalam karakter. Nah, bagaimana cara kita menjaga lisan yang baik? Yang pertama, tidak berbicara buruk, larangan untuk bergibah, kemudian mengadu domba dan juga mencela atau melaknat atau berkata yang kotor.
Dampak apa yang diperoleh ketika kita tidak bisa memelihara lisan? Yang pertama, menjadi sumber dosa, kemudian menyebabkan seseorang jatuh ke dalam berbagai dosa, kemudian menyebabkan fitnah dan juga menyebabkan kekacauan dalam masyarakat dan merusak kepercayaan antara individu. Apa yang dimaksud dengan menutup aib orang lain? Yang pertama yaitu tindakan yang sangat mulia, bahwa menutup aib orang lain yaitu tentang melindungi mereka dari penilaian dan stigma serta membangun komunitas yang saling mendukung. Nah, mengapa kita harus menutup aib orang lain? Yang pertama, sebagai bentuk rasa kasih sayang, kemudian bentuk rasa hormat, menutup aib juga tindakan yang mulia, kemudian sebagai berhubungan dengan empati dan perasaan solidaritas. Nah, bagaimana cara kita menutup aib orang lain? Yang pertama, menerapkan rasa empati dan hormat terhadap individu lainnya, privasi individu. Kemudian tidak menyalahgunakan teknologi dengan menggunakannya dengan fungsinya dengan baik. Karena sekarang banyak teknologi atau media sosial yang tidak bisa menjaga, maka akan menimbulkan atau membuka aib orang lain. Kemudian hikmah apa yang diperoleh saat kita menutup aib? Yang pertama, terjaga kehormatan dan martabat individu serta mendorong terciptanya masyarakat yang penuh kasih sayang dan saling menghormati. Kemudian melindungi individu dari rasa malu, kemudian terjaganya stabilitas dan kepercayaan dalam masyarakat. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.